Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi Rindawanti Nur Aini dan rekan-rekan saya Demike Daristian dan Muhammad Fauzi Muslim. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai tata kelola teknologi informasi atau teknologi informasi governance. Baik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari tata kelola teknologi informasi. Jadi, tata kelola teknologi informasi adalah kerangka kerja untuk memastikan teknologi informasi memberikan nilai bisnis dan mengelola risiko secara efektif. Efektif artinya memberikan efek terhadap pengelolaan risiko tersebut. Lalu, tujuan utama dari teknologi informasi ini adalah yang pertama, keselarasan strategis, di mana penyelarasan dari teknologi informasi itu sendiri dengan tujuan dari suatu bisnisnya. Lalu yang kedua, akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam teknologi informasi terkelola dan investasi teknologi informasi ini optimal. Nah, pentingnya teknologi informasi atau tata kelola teknologi informasi adalah yang pertama untuk mencegah kesenjangan komunikasi antara manajemen dan operasional. Lalu yang kedua untuk memastikan teknologi informasi menjadi enabler bisnis. Lalu ada struktur dari tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada peran dan tanggung jawab. Direksi dan manajemen eksekutif bertugas untuk merumuskan tugas dan memastikan kejelasan dari teknologi informasi tersebut. Yang kedua, komite strategi teknologi informasi dan komite pengarahan teknologi informasi, di mana komite strategi itu fokus pada perencanaan yang jangka panjang, sedangkan untuk komite pengarah memantau implementasi dari proyek-proyek yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi teknologi informasi. Contohnya adalah CIO atau Chief Information Officer, yaitu sebagai penghubung bisnis teknologi informasi. Yang keempat ada balance scorecard, yaitu ada 4 perspektif, ada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan inovasi. Selanjutnya ada proses dari pengelolaan teknologi informasi. Nah, di sini yang pertama ada SISP, yaitu Strategic Information System Planning, di mana penyelarasan dari teknologi informasi dengan bisnis, yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam suatu bisnis. Yang kedua ada SLA, yaitu Service Level Agreement, yaitu definisi dari kualitas layanan. Contohnya uptime ada 99,9% dan lain sebagainya. Lalu ada COBIT dan ITIL, yaitu COBIT ini terdiri dari 34 proses untuk audit dan kontrol dari teknologi informasi. Sedangkan untuk ITIL itu best practice manajemen layanan dari teknologi informasinya. Nah, lalu ada ekonomi informasi, yaitu prioritaskan proyek teknologi informasi berdasarkan ROI dan dampak dari suatu bisnis. Selanjutnya, mekanisme tata kelola teknologi informasi adalah kerangka yang memastikan investasi teknologi informasi mendukung tujuan bisnis organisasi. Tata kelola yang efektif membantu mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan nilai investasi teknologi informasi. Dibagi menjadi 6 prinsip utama. Yang pertama, pendekatan terpadu bisnis TI. Teknologi informasi harus selaras dengan tujuan bisnis dan bekerja sebagai mitra strategi. Kolaborasi antara tim bisnis dan teknologi informasi penting untuk memastikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak perlu mendukung dan menetapkan strategi serta memastikan sumber daya tersedia untuk inisiatif dan memantau kinerja. 3. Model pengendalian terintegrasi.
Pengendalian risiko harus terintegrasi dengan proses bisnis mencakup aspek keamanan, manajemen risiko, dan kepatuhan. Yang keempat, pengukuran kinerja. Kinerja harus diukur dengan IT scorecard untuk memastikan prestasi memberikan hasil yang sesuai, termasuk efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, fokus pada efisiensi biaya. Tata kelola teknologi informasi harus mengutamakan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Misal dengan virtualisasi server untuk mengurangi biaya perangkat keras. Yang keenam, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Kepercayaan harus dibangun dengan komunikasi yang transparan dan responsif terhadap masalah dari karyawan, pelanggan, dan mitra. Contoh implementasi workshop bisnis teknologi informasi. Contoh implementasi yang pertama, workshop bisnis teknologi informasi, yaitu workshop rutin membantu tim bisnis dan untuk berkolaborasi mengevaluasi kinerja dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, dashboard kinerja. Dashboard memberikan visibilitas real time untuk memantau kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan cepat. Dengan prinsip-prinsip ini, organisasi bisa meningkatkan tata kelola teknologi informasi dan memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai maksimal. Dan selanjutnya, tingkat kematangan atau maturity model. Model COVID dibagi menjadi 6 level. Level 0 non-existent, tidak ada proses. Level 1 ad hoc atau tidak terstruktur. Level 2 repeatable, proses mulai terpola. Level 3 proses dokumentasi. Level 4 pengukuran kuantitatif. Level 5 optimize, terintegrasi dengan best practice. Rekomendasi, organisasi harus menargetkan minimal 3 level definite. Contoh implementasi SLA. Fungsi SLA yaitu menjamin kualitas layanan teknologi informasi. Contoh, respon time kurang dari 2 jam. Yang kedua, menjadi acuan penyelesaian konflik. Komponen SLA yaitu yang pertama availability, yang kedua response time, dan yang ketiga penalti jika gagal memenuhi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fauzi Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu tantangan umum. Nah, di tantangan umum ini ada resistensi dari manajemen. Nah, artinya apa sih? Nah, resistensi dari manajemen terjadi ketika pemimpin atau eksekutif perusahaan kurang mendukung perubahan atau inisiatif baru dalam tata kelola TI. Nah, penyebabnya itu yaitu kurangnya kesadaran akan manfaat IT ini. Manajemen mungkin menganggap IT hanya sebagai fungsi pendukung. Implementasi tata kelola IT seringkali mengubah proses bisnis yang sudah ada. Lalu kemudian di sini ada kurangnya pemahaman tentang framework IT. Nah, di sini biasanya framework itu ada framework TI seperti COBIT, AGL, ICO, dan TOGAF. Nah, itu standar yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan teknologi informasi dalam organisasi. Nah, di sini tuh kurangnya pemahaman tuh bisa jadi dikarenakan kurangnya pelatihan dan sertifikasi dari karyawan dan manajemen IT. Nah, mungkin tidak memiliki keahlian yang cukup dalam framework tata kelola IT ini. Lalu kemudian yang terakhir ada anggaran terbatas. Anggaran terbatas ini dalam tata kelola IT berarti kurangnya dana untuk mengembangkan infrastruktur IT, pelatihan karyawan, atau implementasi framework tata kelola IT yang lebih baik. Nah, penyebabnya adalah
manajemen menganggap IT sebagai biaya, bukan investasi. Nah, padahal IT ini adalah investasi jangka panjang kita supaya memudahkan pemahaman kita terhadap sesuatu dan memudahkan jalan kita. Lalu kemudian ada solusinya. Nah, yang pertama, solusinya itu sosialisasi manfaat tata kelola IT ke direksi. Nah, artinya eh, mengatasi resistensi dari manajemen yaitu edukasi manajemen tentang manfaat IT, bisa menyediakan pelatihan dan seminar mengenai peran IT dan lain-lain. Lalu kemudian ada pelatihan COVID atau ITL untuk tim. Nah, di sini sangat penting pelatihan ya, karena untuk karyawan supaya bisa lebih paham akan pentingnya ini IT ini. Kemudian ada implementasi bertahap mulai dari proyek kecil. Nah, artinya implementasi bertahap yaitu dari yang kecil dulu, dari yang termudah lalu ke yang paling sulit. Nah, ini bertahap, tidak langsung sekaligus. Gitu. Nah, kemudian kesimpulannya, tata kelola IT adalah kunci untuk pertama keselarasan bisnis IT, akuntabilitas dan mitigasi risiko, lalu optimalisasi investasi IT, kemudian penerapan memerlukan struktur proses dan komitmen manajemen, dan yang poin yang terakhir yaitu action plan, mulai dengan diagnosis maturity level. Nah, bagi yang belum paham, diagnosis maturity level yaitu proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana organisasi telah menerapkan tata kelola IT secara efektif. Sekian cukup dari saya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi tanya jawab, silahkan di drop di kolom komentar dan kami akan menjawabnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.